warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama aku Kasih Maulidia dari kelas 10 S1. Di sini aku akan menjelaskan bagaimana sih caranya menghafal sudut istimewa menggunakan jari tangan. Awalnya kalian bisa tulis dulu di jari tangan seperti ini ya. Nah, yang ini itu yang atas untuk sin sama kos, yang bawah ini untuk tan. Oke, dari dasar menghafalkan ini dari sudut 0, 30 derajat, 45, 60, dan 90. Dari mana sih kok bisa tiba-tiba setengah akar 2, setengah akar 3? Jadi caranya itu setengah dari sini tuh akar 0. Nah, jadi gini, aku tulisin aja loh ya. Bentar. Teman-teman, 0 kuadrat itu dari 1/2 akar 0 yang hasilnya adalah 0. Lalu yang di kuadran 30 setengah itu dari 1/2 akar 1 yang artinya kan 1/2 ya, karena akar 1. Selanjutnya di 45 kuadrat ini 1/2 akar 2, 1/2 akar 2 ya udah sama. Selanjutnya 1/2 akar 3 juga sama. Nah, untuk yang di 90 itu kan 1 dari mana? Dari 1/2 akar 4. Akar 4 bisa disederhanain jadi 2 akar 2. Ini sama kayak 1, jadi hasilnya adalah 1. Tahu asal muasalnya, kalian juga harus tahu kuadran berapa itu biar bisa nentuin plus minusnya. Jadi kuadran dibagi menjadi 4. Ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Di kuadran 1 ini semuanya adalah plus. Di kuadran 2 sinnya saja yang plus. Di kuadran 3 tannya saja yang plus. Dan di kuadran 4 posnya saja yang plus. Untuk cara menghafalnya bisa dengan kata ini ya teman-teman, semani sinta tanpa kosmetik, yaitu semua sin, tan, dan kos. Untuk aku sendiri cara gampangnya adalah menghafal begini teman-teman urutannya. Kalau sin itu plus, minus, minus. Kalau kos itu plus, minus, minus, plus. Kalau tan plus, minus, plus, minus. Jadi gampang banget loh ngafalinnya. Seperti yang tertulis di sini ya teman-teman. Kuadran 1 itu dari 0 sampai 90. Ini dasarnya tadi kuadran 1. Lalu kuadran 2 itu sampai 180. Kuadran 3 sampai 270 dan kuadran keempat sampai 360. Cara gampangnya lagi ngafalinnya tuh biasanya kita nyebutnya kan sin kostan ya. Kalau yang ini kebalikannya jadinya sin tan kos. Sin tan kos. Oke, karena kita tahu sudut istimewa itu kan banyak banget ya teman-teman. Jadi gampangnya gini. Di kuadran 1 ini dasar ya. Dasar ini gampang banget dihafalnya. Yaitu 0, 30, 45, 60, dan 90. Kuadran 2 ini cara ngafalinnya ya udah ini 100-an semua. Kalau kuadran 3 200-an semua dan kuadran 4 adalah 300-an semua. Hafalinnya cukup lihat dari kuadran 2. Kuadran ini ada 120, 135, 150, dan 180. Nah, kuadran selanjutnya ini cuma ditambah 100 dan dikurangi 10 belakangnya. Jadinya 120 ditambah 100 jadinya 120 kan, dikurangin belakangnya 10 jadi 110. Untuk yang lain juga sama. Jadi ini tinggal dikurangi 10. Untuk kuadran 4 juga sama, dikurangi 10 ya teman-teman. Jadi kalian gak perlu ngafalin dari 0 sampai 30 satu-satu, itu beneran buat bingung. Mending kalian ngafalinnya dari ini. Kalian tahu di kuadran 1 ini ada 5. Di kuadran 2 sampai 4 ini ada 4.
1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Kita bisa berbeda karena ini untuk menghafal cepat yang di jari tadi. Bagaimana caranya? Gini ya. Kita lihat ini udah ada dasarnya, yaitu kuadran 1 dari 0 sampai ke 90. Kita tinggal putar aja ya, dari 0 kuadrat itu 0, 30 itu per 2, 45 itu setengah akar 2, 60 setengah akar 3, 91. Habis 90 itu apa? Habis 90 ada 120, 135, 150, dan 180. Habis itu ini tadi 90. Nah, kalau 120 kita tinggal ke sini. Jadi urut ya teman-teman. Ini 90, ini 120, ini 135, ini 150, dan ini 180. Jadi tinggal kita urutin aja, tapi ininya nggak dihitung, langsung ke sini karena tadi kan cuma ada 4, sedangkan kuadran 1 ada 5. Ini tuh cuma untuk patokan kembalinya. Jadi langsung ke sini ya teman-teman. Terus di kuadran 2 tadi yang plus apa? Ayo. Yang plus adalah sin. Sinnya plus. Plus berarti nggak pakai minus ya teman-teman. Jadinya ini tadi berapa? 120 derajat. 120 derajat berarti setengah akar 3. Lanjut 120, 135. 135 berarti setengah akar 2. Selanjutnya 150 dan 180. 150 dan 180. Nah, jadi hasilnya itu sama. Ini masih sin ya teman-teman. Sin. Setelah itu ada kuadran 3. Kuadran 3 yang plus apa tadi? Kuadran 3 yang plus adalah tannya. Oke, kuadran 3 dimulai dari 210. Berarti dimulainya dari mana? Tadi terakhir kan di sini. Berarti dimulainya ke sini. Pokoknya dilihat tadi terakhirnya di mana ya teman-teman. Kalau terakhirnya di sini, berarti mulai ke sini. Kalau terakhirnya di sini, mulainya ke sini. Berarti di sini itu 210. 210. Dan selanjutnya sampai kuadran 4 ada 300. Ini berarti 270 ya teman-teman. 270. 300-nya di sini balik lagi. Pokoknya tinggal balik-balik aja teman-teman. 300. Sampai 360 di sini. Ini yang sin. Kenapa nggak ada minusnya? Karena sin itu plus. Enggak ya. Sin plusnya kan di kuadran 2. Berarti di kuadran 3 sama kuadran 4 itu minus. Kuadran 3 sama 4 itu dimulai dari 210 sampai 360. Nah, 210 berarti sini ya, ini. Jadi nanti 210 itu hasilnya adalah min 1/2 karena di kuadran 3. K3. Nah, untuk kuadran 4-nya tadi 300. Dari 300 berarti 300 hasilnya adalah 1/2 akar 3. Pakai minus ya karena di kuadran 4. Sama kayak yang lain, yang 360 ini 0, jadi ya udah nggak perlu minus kan 0. Pokoknya gitu teman-teman, gampang kan? Nah, untuk yang cos itu kebalikannya. Jadi mulainya tuh dari sini ke sini. Kalau tadi kan yang sin mulainya dari 0. Kalau cos mulainya dari 1. Caranya sama loh. Jadi ini 0 derajat.
tinggal dibalik aja deh pokoknya. 0 derajat 30, 45 sama ya, berarti 45, 60, dan 90 itu yang cos. Jadi arahnya gimana? Sama, tinggal dibalik ya. Kalau 120 berarti ke sini, ini 120. Selanjutnya juga 135, 150, dan 180 sama, tinggal dibalik aja sampai ke 360 lagi di sini. Caranya minus atau enggaknya juga sama kayak tadi ya teman-teman. Kalau yang cos itu berarti plus minus minus plus. Kalau kuadran 1 sampai 90 di sini ya, berarti itu plus semua. Kalau kuadran 2 K2 berarti minus. K3 juga minus. Dan K4 nya juga K4 itu plus. Ini yang cos. Pokoknya semua yang 0 sampai 90 tuh plus ya teman-teman. Oke, ini kita contoh soalnya. Cos 225 berarti di mana? Tinggal dihitung, nolnya kan di sini. Ini 90. Berarti ini 180. Setelah itu ada 210 dan 225. 225 berarti 1/2 akar 2. 225 itu terletak di kuadran 3. Berarti jawabannya cos 225 derajat, ya kan? Ya, sama dengan 1/2 akar 2 karena di kuadran 3. Gampang kok kalau kita tahu caranya, nggak perlu ngafalin satu-satu deh. Nah, selanjutnya adalah yang tan. Tan itu beda sendiri. Tan itu yang di bawah ini ya. Kenapa beda? Karena tan adalah hasil dari sin dibagi cos. Jadi contohnya kayak ini. Contoh dari sin 30 dan cos 30. Sin 30 berarti 1/2 dibagi cos 30 adalah 1/2 akar 3. 1/2 akar 3 itu sama kayak 1/3 akar 3. 1/3 akar 3. Oke. Dan yang lain juga sama ya teman-teman. Kayak kita pakai yang 45. Coba. Ini tadi pakai yang 30. Kalau yang 45 berarti kan sama ya, sama-sama 1/2 akar 2 dibagi 1/2 akar 2. Karena sama berarti 1. Nah, tan di sini adalah 1. Kalau 0 dibagi 0 ya tetap 0 dong. 0 dibagi 1 ya 0 dong. Makanya nolnya cuma aku tulis 1. Hitungnya juga sama ya. Ini sama kayak sin karena dimulainya dari sini. Jadi arahnya ke sini, balik ke sini lagi. Dan cara mengetahui plus minusnya juga sama ya. Kalau tan itu plus minus. Ini yang tan itu ini tadi minus ya. Kan kuadran satunya yang plus, ini minus, ini plus, ini minus. Kuadran 1 itu semuanya jelas plus. Ingat-ingat ya teman-teman.
Oke, jadi kita coba contohnya 180 tan 180 berapa? Nah, jadi ini tadi 0. Karena sama kayak sin dan ini udah ada, berarti tan 180 adalah 0. 180 terdapat di kuadran 2. Oke, contoh lainnya 315 berarti coba kita hitung ya. Ini kuadran 1 sampai 90, kuadran 2 sampai 180, kuadran 3 balik lagi sampai 270, dan kuadran 4 itu sampai 360. Berarti 315 ada di sini ya. Iya, karena ini 300 dan ini 315. 315 terdapat di kuadran berapa? 4. Berarti tan 315 sama dengan 1/2 akar 2. Karena di kuadran 4 berarti minus. Maaf ya, tulisan aku nggak jelas teman-teman. Soalnya ini aku ngarang sendiri caranya. Yang penting aku paham. Maaf juga kalau penjelasan aku kurang jelas ya teman-teman. Soalnya beneran aku nggak lihat video. Dan ya, itu deh. Oke, semoga kalian bisa paham sama penjelasan aku dan bisa dicoba sendiri ya. Maaf kalau kurang jelas, bisa nonton dengan cara lain di YouTube. Terima kasih sudah melihat sampai habis. Semoga kalian paham ya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu. Oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.